Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ja'far Shadiq Maksum, SHIMH, salah satu dosen dari Universitas Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Jombang, Fakultas Pertanian, Program Studi S1 Agroekoteknologi dengan NIDEN 0720097603, bidang keahlian ilmu hukum. Penetapan saya sebagai dosen di Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang sejak tahun 2017 hingga sekarang. Perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis dengan metode pembelajaran DIA, Delivery Interaction Assessment. Konten audiovisual ini dibuat dengan tujuan yaitu sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 3 untuk perkuliahan di kelas. Deskripsi singkat mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis adalah memberikan gambaran pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang stabil, baik dalam negeri maupun antar negara yang memerlukan pengaturan berdasarkan ketentuan hukum. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis ini adalah mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami dan menerapkan konsep hukum bisnis, memahami nilai-nilai, kesadaran etika, kode etik profesi, dan menganalisisnya untuk melakukan penulisan kontrak bisnis dengan menyusun sesuai kaidah hukum. Capaian pembelajaran kuliah atau CPMK dari mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis, khususnya kemampuan akhir yang diharapkan adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan sistem hukum dan korelasinya dengan bisnis. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan konsep dasar etika dan moral, etikat dan hukum. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan konsep etika bisnis dan penerapan etika dalam bisnis. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan secara detail tentang hukum jaminan. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis sistem kontrak bisnis dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keabsahan sebuah kontrak bisnis. CPMK 6, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan tentang hukum perusahaan dan jenis-jenis badan usaha. CPMK 7, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan tentang penyelesaian konflik melalui litigasi dan non-litigasi. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberi topik-topik selama 14 kali pertemuan dengan pertemuan Direction Interaction. 1. Sistem hukum dan korelasinya dengan bisnis. 2. Konsep dasar etika dan moral, etikat dan hukum. 3. Konsep etika bisnis dan penerapan etika dalam bisnis. 4. Hukum jaminan. 5. Sistem kontrak bisnis dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keabsahan sebuah kontrak bisnis. 6. Bentuk organisasi bisnis dan regulasi perundang-undang yang berpengaruh pada usaha atau dunia usaha. Konsep dasar prasyarat merger, konsolidasi, dan akuisisi. Ke-8. Model penyesuaian konflik melalui litigasi dan non-litigasi. 9. Konsep kepailitan dan penundaan pembayaran. 10. Konsep dan percepatan kode etik profesi manajemen di Indonesia. Dan 11. Regulasi yang terkait dengan profesi manajer di Indonesia.
Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah satu buku teks utama tentang hukum etika bisnis antara lain A. Karya Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH mengenai hukum suatu pengantar terbitan Cahma Pustaka tahun 2010. B. Hukum dan Etika Bisnis karya Muhammad Ja'far Shadiq Maksum SHIMH terbitan The Publish tahun 2020. 2. Jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan topik hukum dan etika bisnis. Sistem pembelajaran pada mata kuliah hukum dan etika bisnis selama 1 semester dilaksanakan selama 16 pertemuan dengan 7 pertemuan sebelum UTS dan pertemuan ke-8 UTS. Kemudian 7 pertemuan sebelum UAS dan pertemuan ke-16 yaitu UAS. Bobot penilaian pada mata kuliah hukum dan etika bisnis berdasarkan buku panduan IKU Kemendikbudristek tahun 2021. 1. Partisipasi kelas 15%, hasil proyek 35%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 15%, dan ke-6 UAS 15%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah hukum dan etika bisnis untuk mahasiswa prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang penyelesaian konflik melalui litigasi dan litigasi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan secara keseluruhan, mari kita awali pada pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang akan kita diskusikan benar-benar diridhoi oleh Allah dan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah wa bisyafaati Rasulillah bi barakati al-Fatihah. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kawan-kawan, perlu saya absen. Ada beberapa yang kelihatannya nggak hadir ya pada pagi hari ini. Ada berapa orang? Siapa? Iqbal kenapa? Elok? Wah, udah zamannya sakit ya, karena ini masa transisi dari hujan ke kemarau. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut dengan tema kita nanti. Tapi sebelum kepada tema kita tentang penyelesaian konflik melalui litigasi dan non-litigasi, saya perlu review untuk pertemuan minggu kemarin, yaitu berkenaan dengan hukum perusahaan dan jenis-jenis badan usaha. Dari pertemuan kemarin ada yang perlu direview atau ditanyakan? Silahkan. Oke, silakan. Baik, saya izin bertanya. Saya berencana melegalkan usaha saya yang saya miliki. Bagaimana prosedur yang harus saya lalui untuk langkah tersebut? Terima kasih. Itu langkah bagus. Artinya ada upaya untuk membuat usaha kita lebih maju dari yang awalnya usaha kecil atau mikro tanpa ada persyaratan legalitas yang jelas. Sekarang diupayakan untuk di-up menjadi ada legalitasnya. Kalau rencana kamu mau bentuk apa? PT. PT. Kalau PT, nah yang perlu disiapkan adalah struktur selain juga administrasi yang lain. Struktur berarti ada komisaris, ada direktur. Siapa yang jadi direktur, siapa yang jadi komisaris. Kalian nanti datang ke notaris.
Di notaris ini bisa kalian sampaikan apa yang kalian butuhkan. Notaris ini yang akan menyiapkan semua kebutuhan legalitas dari lembaga atau badan usaha tersebut. Di dalam wilayah PT atau perusahaan terbatas, perseroan terbatas itu ada yang namanya modal dibagi dalam bentuk saham. Nah, antara direksi dengan direktur ini biasanya dipilah pada persoalan pembagian saham, gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya pikir cukup ya untuk review. Kita lanjut pada tema pertemuan kita pada hari ini, yaitu berkenaan dengan penyelesaian konflik melalui litigasi dan non-litigasi. Di dalam dunia realita memang kita tidak pernah yang namanya lepas dari masalah. Nah, masalah itu pasti butuh penyelesaian. Dan untuk menyelesaikan, kita bisa memilih, kita mau menggunakan jalur litigasi atau jalur non-litigasi. Apa itu penyelesaian konflik melalui litigasi dan non-litigasi? Ini adalah dua pendekatan yang ujungnya sama tapi caranya berbeda. Penyelesaian konflik melalui litigasi itu sebenarnya penyelesaian konflik yang menggunakan jalur meja hijau kalau bahasa umumnya. Secara akronim yang benar adalah kalau litigasi diselesaikan melalui pengadilan, proses pengadilan. Itu. Di dalam litigasi ada proses penyelesaian konflik melalui jalur hukum atau formal di pengadilan. Ini adalah metode yang paling umum digunakan ketika kedua pihak yang bersengketa tidak mampu mencapai kesepakatan atau penyelesaian secara damai, maka proses litigasi melibatkan beberapa tahap. Satu, kalau kita mau mengajukan proses penyelesaian secara litigasi, maka kita harus mengajukan gugatan. Salah satu pihak atau para pihak mengajukan gugatan resmi di pengadilan. Nah, di dalam proses peradilan ada kasus akan diproses melalui tahapan-tahapan hukum seperti pengajuan bukti, pemeriksaan saksi, argumen hukum di depan hakim, ada replik, ada duplik. Itu akan dilalui. Tapi sebelum pada proses ini, biasanya di proses litigasi itu ada yang namanya proses mediasi. Proses mediasi itu proses yang melibatkan hakim mediator atau seorang mediator. Karena sekarang bisa juga bukan hakim menjadi mediator, asal dia punya sertifikat mediator. Di proses mediator inilah nanti para pihak akan dihadirkan dan akan didengarkan argumen-argumennya. Kenapa harus ada proses mediator? Karena kasus perdata itu melelahkan. Karena kasus perdata itu bisa diwariskan. Kalian misalnya berperkara pada persoalan perdata, mulai dari tahap awal pengajuan, terus ada banding, ada kasasi di MMA, itu masih bisa di PK, peninjauan kembali. Dan bahkan ketika kalian sudah meninggal, itu bisa dilanjutkan oleh anak cucu kalian. Sehingga kasus perdata lebih terkenal dengan kasus yang menguras kekayaan dan tenaga. Di tahapan mediasi inilah sebenarnya sebagai alternatif sebelum semua menjadi kasarannya dedel duel, maka di mediasi ini kita coba pertemukan antara dua pihak yang berkonflik. Nah, orientasi dari mediasi adalah untuk win-win solution. Tidak ada yang kalah, semua menang. Ketika ada yang proses yang kalah dan yang menang, pasti ada yang sakit hati. Dan yang sakit hati ini ada kecenderungannya untuk selalu berproses, entah itu banding, entah itu kasasi, bahkan entah itu PK. Karena itu diperbolehkan menurut undang-undang. Itu. Ada pertanyaan dari sini? Saya, Pak. Ya, silakan.
saya izin bertanya, bagaimana membedakan kasus hukum tersebut perdata atau pidana? Terima kasih. Terima kasih. Di dalam kasus perdata itu ranahnya biasanya adalah ranah personal. Sedangkan di ranah pidana itu biasanya adalah ranah publik. Kalau perdata pasti ada yang tergugat dan yang digugat. Dan yang mengajukan adalah yang menggugat. Misalnya kasus penipuan. Itu bisa juga pidana, bisa juga perdata. Atau bisa juga yang paling mudah gini. Kalian nanti kalau sudah punya pasangan masing-masing, kalian nanti ketika sudah pada tahapan nikah itu kasus perdata. Ketika nanti mau cerai itu adalah upaya perdata, kalian akan melakukan gugatan di pengadilan agama bagi yang muslim. Yang non muslim ada di PN, pengadilan negeri. Disitulah perdata hadir. Kasus perdata, kasus personal. Nah, sedangkan kalau pidana itu kasusnya adalah kasus yang melibatkan publik, misalnya pembunuhan, merugikan publik, etika, pembunuhan, terus apa lagi? Pencurian dengan kekerasan. Negara harus hadir, tidak harus menunggu di gugatan dari yang dirugikan. Walaupun yang dirugikan merasa tidak perlu untuk menggugat, negara tetap untuk hadir untuk menegakkan hukum. Itulah kasus pidana. Itu ya. Saya lanjut. Tahapan litigasi. Keputusan pihak lain dapat meminta pengadilan untuk memaksa pelaksanaan keputusan tersebut. Itu ya. Artinya bahwa ketika ada keputusan, maka sudah tidak melihat siapa yang dirugikan, tapi ada yang menang dan ada yang kalah, maka wajib bagi pengadilan untuk melakukan eksekusi atau melaksanakan keputusan tersebut. Sekarang kita ngomong tentang keuntungan dan kerugian penyelesaian konflik melalui litigasi. Keuntungan, keputusan yang diambil oleh pengadilan bersifat mengikat secara hukum. Ada prosedur yang jelas, transparan, dan diatur oleh hukum atau undang-undang. Sedangkan kerugiannya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, proses litigasi seringkali memakan waktu lama dan biaya yang besar. Kenapa? Karena bisa diwariskan. Terus, dapat merusak hubungan antara pihak yang bersengketa karena sifatnya konfrontatif. Kalian punya saudara, rebutan warisan. Akhirnya diproses secara perdata. Kalau warisan di mana? Prosesnya di mana kalau warisan? Di PN apa di PA? Kalau kalian muslim itu di PA, pengadilan agama. Tapi kalau kalian non muslim itu di PN, pengadilan negeri. Dari rebutan warisan pasti ada yang suka dan tidak suka. Nah, kalau misalnya yang merasa dirugikan pasti setelah itu ada konflik. Nah, itulah efek samping dari kerugian ketika dilakukan menurut litigasi, pasti ada yang merasa dirugikan. Itu. Oke, kita lanjut pada penyelesaian konflik melalui non litigasi. Non litigasi adalah pendekatan penyelesaian konflik di luar pengadilan atau persidangan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui proses peradilan formal. Beberapa metode non-litigasi yang sering digunakan adalah satu, metode mediasi. Di litigasi tadi juga ada mediasi. Kenapa? Karena orientasinya adalah orientasi win-win solution. Maka di non-litigasi juga orientasinya juga sama, adalah mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak atau para pihak. Siapa yang bisa menjadi mediator? Yaitu pihak ketiga yang netral, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk bernegosiasi dan mencapai kata sepakat.
Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan, tetapi hanya memfasilitasi komunikasi. Satu, lewat metode mediasi. Yang kedua, arbitrase. Pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk menyerahkan kasus kepada arbiter yang netral, yang kemudian akan memutuskan masalah tersebut. Keputusan dari arbiter biasanya bersifat final dan mengikat. Tuh, ini metode yang kedua. Metode yang ketiga adalah negosiasi. Pihak yang bersengketa mencoba menyelesaikan masalah mereka secara langsung dengan berdiskusi dan mencari solusi bersama. Dari tiga metode ini, ada metode pertama, kedua, dan terakhir ini, negosiasi. Ada bedanya. Di dua metode yang pertama tadi, metode satu, apa tadi? Mediasi. Terus yang kedua, arbitrasi. Dan yang ketiga, negosiasi. Di metode 1 dan 2 itu butuh orang ketiga, orang yang netral. Artinya orang ketiga itu tidak selalu setan ya. Tidak selalu jelek, bahwa yang ketiga itu tidak selalu jelek. Yang ketiga, kalau pada ranah konflik seperti ini ada mediator, ada arbiter, itu memang dibutuhkan untuk mendengarkan dan memberikan alternatif-alternatif solusi. Sedangkan metode yang ketiga adalah negosiasi. Ini menantang yang sedang berkonflik untuk merendahkan dirinya, menurunkan emosinya, dan akhirnya melakukan langkah-langkah sendiri untuk melakukan mediasi tersendiri. Dia tidak butuh pihak lain. Oke. Pihak ya, selanjutnya adalah ada ini langkah ke selanjutnya, metode konsoliasi. Pihak ketiga yang netral membantu kedua belah pihak untuk mencapai kompromi, konsoliasi atau konsolidasi dengan memberikan saran penyelesaian namun tidak membuat keputusan final. Nah, kita akan ngomong tentang sama dengan ketika tadi di penyelesaian secara litigasi. Ada juga keuntungan dan kerugian di non-litigasi. Keuntungan, proses lebih cepat dan seringkali lebih mudah daripada litigasi. Kenapa? Karena langsung ke pokok persoalan, tidak berbelit-belit. Dua, fleksibilitas dalam memilih solusi yang disepakati bersama. Ketiga, bisa mempertahankan hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Itu keuntungannya. Sedangkan titik kerugian adalah tidak ada jaminan penyelesaian jika salah satu pihak tidak sepakat. Yang kedua, beberapa metode non-litigasi seperti mediasi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat tanpa persetujuan kedua belah pihak. Ini sisi kerugian. Dari sini ada pertanyaan? Ya. Baik, saya izin bertanya, apa penyelesaian non-litigasi bisa dilakukan secara sendiri tanpa melibatkan institusi aparat penegak hukum? Ya. Terima kasih. Proses non-litigasi bisa juga dilakukan sendiri atau mandiri. Seperti tadi, ini kan tadi sudah saya sampaikan. Nah, metode negosiasi memberikan peluang kepada masing-masing para pihak untuk terlibat secara aktif menyelesaikan persoalannya. Biasanya satu contoh ini yang paling sering ya ketika kalian nanti berumah tangga, yang tengkar, terus saling menyalahkan, tapi sisi lain kepingin cerai, sisi lain ada anak, ada masa lalu, iki apa-apa ya cinta pertamaku. Maka pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya kan menjadi luruh emosi itu. Dari luruh itu akhirnya memunculkan wes piye mas, kita masih lanjut apa tidak, itu bisa. Karena ada sejarah yang coba untuk dipertahankan. Itu para pihak bisa terlibat secara aktif untuk menyelesaikan secara mandiri tanpa harus melibatkan APH atau alat penegak hukum. Itu ya. Oke,
kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini adalah kedua pendekatan, yaitu pendekatan litigasi dan non litigasi, dapat digunakan tergantung pada sifat konflik dan preferensi pihak-pihak yang bersengketa. Dalam beberapa kasus, metode non litigasi lebih disukai karena sifatnya yang lebih damai, solutif, namun litigasi bisa menjadi pilihan juga ketika penyelesaian hukum yang tegas dan mengikat diperlukan. Artinya apa? Semua tergantung momentum, sesuai kebutuhan. Kalau memang kita butuh sesuatu yang sifatnya adalah kepastian hukum, ya litigasi. Tapi kalau kita maunya adalah untuk menyelesaikan tanpa biaya, tanpa efek setelah itu, ya non litigasi. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak, Ya. dari gambaran Bapak tersebut, apakah setiap permasalahan hukum bisa dipilih secara penyelesaian sesuai keinginan kita, pakai litigasi atau non litigasi? Ya. Kalau pada persoalan hukum perdata, semua tergantung kembali kepada kita masing-masing. Kita mau pakai litigasi atau non litigasi. Bisa kita kembali kepada ini bahwa kalau kita pakai litigasi, ada kepastian hukum, ada keputusan pengadilan yang itu bisa kita pegang dan kita jadikan alat untuk menekan pihak lawan kita, sehingga ketika dia tidak melakukan keputusan tersebut, dia bisa dianggap sebagai one prestasi. Dia tidak melakukan prestasi yang harusnya dilakukan, dan itu bisa dinaikkan levelnya menjadi kasus pidana, penipuan misalnya. Tapi kalau misalnya itu dilakukan dengan personal atau non litigasi, kelemahannya yaitu tidak ada kepastian, tapi sisi lain kita bisa menjaga hubungan tetap baik kalau non litigasi, karena tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dimenangkan. Dua-duanya para pihak ini adalah pihak yang menang secara substansi, yang merasa sebenarnya digugat karena kemampuan prolog kita menjadi dia sadar dan mau menyelesaikan secara kekeluargaan, itu kan sesuatu yang given, sesuatu yang luar biasa, benar kan? Nah, itu cukup ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk membuat ingatan kalian lebih nyantol, saya pikir butuh dikasih tugas ya, biar nanti kalian semakin paham apa itu litigasi dan non litigasi. Nanti tugas dikumpulkan di Google Classroom yang sudah kita buat. Jangka waktunya 2 minggu cukup? Cukup. Oke. Tugasnya kalian coba di lingkungan kalian cari kasus-kasus yang itu kategori litigasi dan yang kategori non litigasi. Di lingkungan kita itu sangat banyak. Kalian biar nanti bisa membedakan mana itu litigasi dan non litigasi. Itu ya, bisa difahami? Bisa. Saya tunggu nanti 2 minggu ya tugasnya. Iya Pak. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa, semoga kita selalu diberi kesehatan, kemampuan menerima pembelajaran dengan baik. Mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf bila ada khilaf. Allahumma afiq ila famit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.